memperlihatkan kalau detik-detik ledakan yang terjadi di rumah Pak Darman ini seperti sebuah ledakan bom. Saking besarnya ledakan, suaranya sampai terdengar ke kecamatan Glego. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kemarin baru saja terjadi sebuah ledakan petasan di daerah Blitar. Yang mana kejadian-kejadian kayak gini sudah sangat sering terjadi menjelang Ramadan dan menjelang Lebaran, geng. Tidak jarang kejadian kayak gini tuh merenggut korban jiwa. Yang mana para korban biasanya itu jenazahnya benar-benar menggenaskan. Seperti yang akan kita bahas nih kali ini, geng. Sebuah ledakan petasan seberat 500 kg di daerah Blitar. Yang mana dikabarkan kalau ledakannya itu sudah seperti roket kecil atau rudal kecil. Di dalam kejadian ini, korban yang tewas sampai dengan 4 orang dan 23 orang lainnya luka parah serta ada 33 bangunan yang terkena dampak dari ledakan ini. Nah, bagaimana nih kejadian selengkapnya tentang ledakan petasan di Blitar yang sudah hampir seperti bom ini, geng? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Geng, setiap kali gue mau bikin konten, gue selalu berusaha untuk ngebalikin mood gue dengan mendengarkan musik. Nah, tapi sekarang platform musik tuh banyak banget iklannya. Jadi kadang bikin gue tuh jadi bad mood lagi gitu. Nah, tapi untungnya gue menemukan sebuah aplikasi yang keren banget, namanya GoTube. Dari aplikasi GoTube ini memungkinkan kalian untuk mendengarkan musik tanpa iklan sama sekali. Semuanya jadi lancar banget dan gak bakal terganggu. Gak cuma dengerin lagu, kalian juga bisa nonton video tanpa iklan juga dari aplikasi GoTube ini, geng. Jadi keren banget nih aplikasi. Nah, sekarang gue bakal jelasin ke kalian fitur-fitur yang ada di aplikasi GoTube ini. Fitur yang pertama namanya background play. Nah, caranya gampang banget. Kalian tinggal klik musik favorit kalian, lalu pakai fitur latar belakang atau background play ini. Kemudian kalian bisa mendengarkan musik favorit kalian sambil melakukan apapun. Jadi tanpa harus terganggu gitu. Nah, gak cuma itu, geng. Di GoTube ini kalian juga bisa nonton video sambil ngobrol dengan teman-teman kalian. Nah, kalian tinggal buka GoTube, lalu pilih video yang kalian ingin tonton, lalu klik mode pop-up, dan setelah itu kalian bisa ngobrol dengan teman kalian sambil menonton. Jadi keren banget kan? Terus di GoTube ini juga kalian bisa menonton video-video pendek atau short. Caranya, ketika kalian buka GoTube, langsung klik mode short yang ada di bagian bawah. Nah, setelah itu kalian bisa langsung nonton video pendek favorit kalian. Yang paling keren dari aplikasi GoTube ini adalah kalian bisa nonton video ataupun dengerin musik tanpa iklan sama sekali. Semuanya gratis, geng. Jadi tunggu apa lagi? Aplikasi ini keren banget. Kalian langsung download GoTube di App Store atau Play Store. Atau kalau mau lebih gampang lagi, langsung klik aja link yang ada di deskripsi di bawah. Sebelum kita membahas kejadian ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk para korban. Mari kita berdoa menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Amin. Oke, sekarang kita bahas kronologi awalnya, geng. Kejadian ini terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023, yang mana di saat itu malam hari pukul 22.30 alias setengah 11 malam. Ada sebuah rumah milik Pak Darman alias Pak Sudarman, yang mana dia ini berusia 65 tahun, warga RT 01 RW 013 Dusun Tegalrejo, Desa Karangbendo, Blitar.
Di rumah Pak Darman ini tersimpanlah beberapa karung bubuk peledak atau bahan dasar petasan yang sering disebut dengan mercon. Dusun tempat Pak Darman ini tinggal itu dulunya disebut dengan Dusun Sadeng. Dan Pak Darman ini memiliki 3 orang anak, yaitu Arifin yang berumur 28 tahun, Denny Widodo yang berumur 23 tahun, dan Priyo. Sehari-harinya pekerjaan Pak Darman ini hanya seorang peternak. Dia sering sekali mencari pakan ternak dan itu sudah menjadi kegiatan dia memang. Dari rumah Pak Darman inilah semua kejadian ini berasal. Pak Darman yang kegiatan sehari-harinya adalah seorang peternak, ternyata di dalam rumahnya itu tersimpan bahan peledak mercon yang benar-benar berbahaya apabila terkena percikan api. Dari dugaan sementara, kronologi yang disampaikan oleh pihak kepolisian adalah kejadian ini merupakan mal prosedur yang mana 2 orang anak Pak Darman itu sedang meracik petasan dan mereka berdua bukan orang yang berpengalaman dalam bidang ini. Makanya dikatakan mal prosedur. 2 anak Pak Darman yang bernama Arifin dan juga Denny Widodo itu meracik petasan atau mencampurkan bahan baku peledak ini untuk menghasilkan petasan yang cukup besar. Mereka melakukan di rumah orang tuanya Pak Darman ini, namun di saat itu Pak Darman tidak sedang berada di dalam rumah. Pak Darman di saat itu berada di depan rumah, jadi di saat itu dia tidak terlibat langsung dalam proses meracik petasan tersebut. Di awalnya, orang-orang mengatakan kalau jumlah dari bubuk peledak yang disimpan oleh anak-anak Pak Darman ini seberat 20 kg. Namun dalam kejadian ini, ledakannya itu besar banget, yang gak mungkin 20 kg itu cukup untuk menghasilkan ledakan sebesar itu. Terakhir barulah diketahui ada sebuah foto yang beredar di media sosial yang mana memperlihatkan ada 2 buah benda mirip seperti rudal yang dibentuk dari plat besi dan juga drum bekas minyak yang mana bentuknya itu benar-benar kayak roket gitu loh, geng. Dari situlah diketahui ternyata kalau dijumlahkan bahan peledak yang dimasukkan ke dalam benda tersebut bisa mencapai 500 kg beratnya. Jadi kalau memang ini benar, maka wajar aja ledakan di saat itu sangat-sangat dahsyat. Namun pihak kepolisian tidak semerta-merta langsung percaya dengan foto yang beredar. Pihak kepolisian masih mencari tahu, masih mencari bukti dan juga bertanya kepada para saksi, yaitu para warga yang ada di sana. Namun warga yang mungkin ya masih trauma itu tidak memberikan banyak petunjuk ya, karena mungkin juga pekerjaannya sama gitu ya dari beberapa warga di sana. Ada yang bekerja sebagai peracik petasan juga, yang mana mungkin jauh lebih berpengalaman. Nah, mungkin teman-teman yang berasal dari Blitar bisa memberikan sedikit informasi ya, bagaimana sih sebenarnya kondisi desa di sana. Apakah orang-orang di sana itu backgroundnya memang pekerja pembuat petasan atau justru ya mayoritasnya pekerjaan lain, tapi memang ada beberapa keluarga yang meracik petasan juga gitu. Nah, kalau memang benar ya berarti kejadian ini naas gitu ya, naas dialami oleh seseorang yang tidak berpengalaman atau tidak bisa bekerja secara profesional, yaitu kedua almarhum anaknya Pak Darman. Di tanggal 19 Februari tahun 2023 tersebut, tepat setengah 11 malam, disitulah sebuah ledakan yang sangat dahsyat terjadi di rumah Pak Darman tersebut. Kejadian ini benar-benar viral, geng, di sosial media karena memang ada rekaman CCTV-nya yang sudah sempat tersebar. Di dalam video CCTV itu jelas sekali memperlihatkan kalau detik-detik ledakan yang terjadi di rumah Pak Darman ini seperti sebuah ledakan bom. Saking besarnya ledakan, suaranya sampai terdengar ke Kecamatan Glego, Garum Gandusari, dan juga Kecamatan Wulingi. Di saat itu, kondisi rumah yang didominasi dengan warna hijau ini benar-benar rata dengan tanah, geng. Dan rumah ini untungnya berdiri di sebuah lahan yang cukup luas, yang mana antara rumah tersebut dengan rumah warga itu ada jaraknya gitu. Dan juga dari desain rumah ini itu memiliki 2 pintu keluar, yang satu di depan ruang tamu dan yang satu lagi posisinya di sisi timur belakang. Dan untuk saat ini rumah itu benar-benar sudah rata dengan tanah. Seluruh bangunan di rumah Pak Darman ini benar-benar hancur lebur, bahkan lantai bangunannya sampai detik ini itu belum bisa terlihat karena memang puing-puingnya itu banyak sekali sudah menumpuk di sana. Dan karena kejadian ini disebabkan oleh ledakan petasan, jadinya di sekeliling tempat kejadian ini benar-benar bau mesiu alias bau yang sangat menyengat. Dampak dari ledakan ini juga sangat dahsyat, geng, karena beberapa rumah yang sebenarnya berjarak dengan rumah Pak Darman itu ikut kena imbasnya, ikut pecah kacanya, ikut retak dindingnya gitu ya, karena ledakan tersebut memang keras banget seperti ledakan bom. Bahkan di saat itu ternak warga yang ada di sekeliling rumah Pak Darman ini juga ikut mati gara-gara terkena ledakan petasan tersebut.
Akhirnya di saat itu pihak berwenang, yaitu pihak BPBD Blitar, langsung menurunkan tim menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi para korban. Yang mana menurut warga sekitar, itu ada puluhan orang yang berada di rumah tersebut yang menjadi korban. Dan di saat tim penyelamat tiba di rumah Pak Darman ini, mereka langsung melakukan evakuasi pencarian para korban. Di saat itu warga yang benar-benar shock dengan kejadian ini langsung berkerumun dan membantu tim penyelamat untuk mencari keluarga Pak Darman yang sudah tertimbun puing-puing. Mereka membantu membongkar reruntuhan dan mencari korban yang terjebak di dalam puing-puing tersebut. Kejadian yang benar-benar mengerikan yang diceritakan oleh warga adalah ketika puing-puing ini diangkat, mereka justru menemukan potongan tubuh manusia. Ada sekitar 20-30 potongan tubuh manusia yang tersebar di sekeliling rumah di bawah reruntuhan. Misalnya kayak bagian kepala, terus ditemukan juga usus, terus ditemukan juga alat kelamin dan lain-lain. Lalu dari hasil evakuasi, satu persatu ditemukanlah korban-korban ini di bawah puing tersebut dan ada 23 orang yang berhasil diselamatkan dengan kondisi luka parah. Di saat itu, para korban yang terluka ini langsung dievakuasi ke RSUD Sranget untuk mendapatkan pertolongan. Dan di saat itu juga ditemukan 4 korban yang tewas. Dan dapat dipastikan korban yang tewas ini adalah Pak Darman sendiri yang berumur 65 tahun. Lalu ada 2 anaknya yaitu Arifin dan juga Denny Widodo, serta ada kerabat mereka yang bernama Beatriza Neswa Rozi atau Wawa. Nah, sementara anaknya yang lain yang bernama Priyo itu tidak sedang berada di rumah. Kejadian ledakan petasan ini udah kayak bencana alam, geng. Yang dimana di saat itu Pemkab Blitar didukung oleh Pemprov Jawa Timur akhirnya harus membiayai seluruh pengobatan para korban dan memperbaiki puluhan rumah yang terdampak. Kejadian kayak gini kan biasanya hanya terjadi kalau misalkan kejadian kebakaran, banjir, atau gempa gitu ya. Tetapi ini karena kecerobohan tetangga mereka sampai akhirnya rumah mereka ikut hancur. Dan bahkan di saat itu, warga yang terdampak ledakan bahkan harus mengungsi di satu bangunan SDN 4 Karangbendo dan juga Balai Desa Tegalrejo Sadeng karena ya rumah mereka di saat itu mengalami kerusakan juga. Namun sebagian besar warga lebih memilih untuk tetap berada di rumah mereka meskipun kondisinya itu lumayan rusak. Dari beberapa warga ini sampai harus memasang terpal agar mereka bisa terlindung dari hujan karena rusaknya rumah mereka terdampak dari ledakan ini. Pihak kepolisian dari Polda Jatim akhirnya melakukan olah TKP di rumah Pak Darman ini. Mereka di saat itu menemukan 3 buah panci yang diduga digunakan untuk mengisi bahan peledak. Lalu pihak kepolisian juga mencari sumber ledakan, di mana titik yang benar-benar parah yang diduga menjadi titik di mana ledakan ini berasal. Lalu ketika titik itu ditemukan, tiba-tiba polisi dikagetkan dengan temuan puntung rokok di dekat lokasi tersebut. Dalam kejadian inilah pihak kepolisian menduga kalau ledakan ini berasal dari para peracik petasan yang di saat itu meracik petasan tersebut sambil ngerokok. Dan di saat itu pihak kepolisian juga memberikan keterangan kalau orang-orang ini meremehkan keamanan mereka sendiri. Karena di tempat tersebut ditemukan adanya black powder atau bubuk mesiu. Yang mana bubuk mesiu ini adalah bahan peledak yang terbuat dari campuran belerang, arang, dan kalium nitrat. Yang mana ini bisa membakar dengan sangat cepat dan sering sekali digunakan sebagai bahan pendorong pada peluru senjata api. Jadi di sini bisa dianggap mereka ini bukan profesional tetapi malah meremehkan kerjaan mereka yang mana kerjaannya itu benar-benar berbahaya, geng. Lalu dari hasil penelitian lebih lanjut, ternyata ditemukan bahan peledak lain. Selain adanya black powder, yaitu bubuk mesiu tadi, juga ditemukan campuran sulfur dan juga serbuk gandum di sana. Yang mana 3 bahan peledak ini apabila tercampur dan bertemu api, maka dampaknya bisa seperti sebuah bom. Lalu lebih gilanya lagi ya, tim laboratorium forensik dari Polda Jatim itu justru menemukan lokasi tempat mereka menaruh bahan peledak ini di tempat yang benar-benar gak aman, tempat yang sangat berbahaya, yaitu di dapur. Yang dimana notabene di dapur ini sering sekali ada percikan api. Belum lagi kalau misalkan kompor mereka menggunakan kompor gas atau justru kompor tungku gitu ya, yang masih pakai kayu. Itu kan bisa aja tuh abu yang masih ada apinya tuh terbang lalu hinggap di tumpukan bahan petasan dan itu bisa menyebabkan ledakan juga. Dan benar aja, dari hasil olah TKP oleh tim forensik dapat dipastikan secara saintifik forensik dapur mereka itu adalah pusat ledakan utama di dalam insiden ini karena memang tumpukan bahan baku peledak tersebut berada di tempat itu. Gak main-main ya geng, para penyidik ini bahkan menemukan sebuah cekungan ya kayak kawah gitu ya, bekas tempat ledakan sedalam 58 cm dengan radius luas yaitu 2,1 meter. Jadi gede banget gitu, jadi kayak ada kawah lubangnya gitu ya bekas ledakan.
ledakan gitu. Kalau kalian pernah lihat kayak tempat meteor jatuh atau kawah gunung berapi gitu. Nah bentuknya kayak gitu tuh bekas ledakannya. Itu luasnya sampai 2,1 meter dan dalamnya 58 cm. Berarti sekuat itulah ledakan dari petasan ini. Menurut keterangan pihak kepolisian, sejauh ini masih dicari kebenaran tentang kejadian ini, geng. Karena belum ada keterangan yang pasti kronologi sebenarnya kayak gimana. Karena setiap orang yang dimintai keterangan banyak yang nggak tahu karena kejadiannya itu pada malam hari. Dugaan sementara pihak kepolisian adalah para tersangka atau para pelaku dalam kejadian ini justru para korbannya itu. Jadi 4 orang tadi termasuk Pak Darman. Namun menurut keterangan warga kemungkinan besar sih ini ulah anaknya gitu, bukan ulah Pak Darman. Pak Darman ini tidak tahu menahu persoalan bahan peledak tersebut. Untuk saat ini pihak kepolisian sedang mencari sumber dari bahan peledak itu. Yang mana kan udah pasti keluarga Pak Darman ini membeli dari para supplier atau mungkin distributor-distributor yang ada di daerah Kota Blitar. Karena jumlahnya sangat banyak. Bisa saja permasalahan ini nanti akan diusut dan salah satu yang terseret menjadi tersangka dalam kasus ini adalah para distributor bahan kimia tersebut. Menurut pihak kepolisian juga nih ya, ledakan petasan yang menyebabkan 33 rumah warga jadi porak-poranda ini dikategorikan ke dalam ledakan low explosive karena bahan yang digunakan merupakan zat kimia yang sangat mudah terbakar dan meledak. Berbeda nih geng ya dengan ledakan high explosive. Biasanya kalau ledakan high explosive itu masuk ke dalam kategori ledakan yang dipicu oleh alat detonator. Nah kalau ini memang bahan peledak yang mana ya dengan percikan api aja dia bakal menyebar dan langsung memporak-porandakan dan membakar semua yang ada di sekelilingnya. Warga sekitar itu mengatakan kalau memang di kampung mereka ini sering sekali adanya kegiatan untuk merancik petasan yang mana nantinya ini akan diperjualbelikan ketika bulan Ramadan. Dan pihak kepolisian juga mengatakan kalau di kampung ini sering sekali terjaring razia petasan dan rata-rata yang ditemukan itu ukurannya sangat besar. Lalu pada akhirnya Pak Darman beserta dengan 2 anaknya yaitu Arifin dan Widodo dimakamkan berdekatan. Jadi liang lahatnya itu berdekatan mereka bertiga. Namun berbeda nasib dengan Wawa, kerabat mereka. Dia di saat itu belum bisa dimakamkan karena masih proses pencarian potongan tubuhnya yang masih berceceran entah di mana dan sampai saat sekarang ini masih dicari. Lalu Gubernur Jawa Timur yang bernama Ibu Khofifah Indar Parawansa langsung angkat bicara dan memberikan keterangan kalau ledakan karena bahan baku petasan di Dusun Tegalrejo, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar memang sering terjadi. Nah, jadi kan di sini bisa dipastikan ada beberapa kepala keluarga yang memang ya bekerja sebagai peracik petasan mungkin ya. Nah, lalu beliau juga menyampaikan himbauan yang bunyinya kayak gini. Jadi saya sampaikan perlindungan kepada masyarakat harus jadi prioritas semua pihak, baik kami di jajaran Pemprov, Pemkab, dan juga seluruh stakeholders yang lain, katanya. Lalu sementara itu, pihak Polda Jawa Timur itu akan melakukan razia terhadap pabrik-pabrik rumahan ilegal yang meracik petasan. Karena memang di daerah Jawa Timur sana, di momen-momen tertentu, apalagi kayak hari-hari besar gitu, biasanya akan muncul para peracik-peracik petasan dadakan. Yang dimana terkadang mereka ini kurang pengalaman, hanya berbekal dari ilmu turun-temurun dari orang tuanya gitu kan. Terus juga tanpa alat pengaman yang safety dan lain-lain lah yang benar-benar membahayakan mereka. Nah makanya atas kejadian ini pihak Polda Jatim segera menindaklanjuti. Lalu timbul pertanyaan nih geng, apakah sebuah petasan benar bisa menjadi sebuah bom gitu? Apalagi kalau kita lihat gitu kan, ledakannya itu dahsyat banget sampai menghancurkan rumah para korban dan juga 33 rumah lainnya yang ada di desa tersebut. Sekarang kita bahas nih, apakah bisa jadi bom atau enggak? Kita awali dengan bahan dasarnya dulu nih geng. Bahan dasarnya itu ada mesiu. Yang dimana mesiu ini selain digunakan untuk bahan dasar petasan, ternyata dipakai juga untuk bahan dasar pembuatan peluru. Terus juga bahan dasar pembuatan roket dan juga sumbu ledak tunggu. Bahan dasarnya adalah belerang, arang, dan juga kalium nitrat. Dengan bahan dasar tersebut membuat mesiu ini dengan sangat cepat terbakar dan menghantarkan api kepada bahan dasar yang bisa meledak. Seperti yang gue katakan sebelumnya, kalau daya ledak daripada petasan itu sebenarnya masuk ke dalam kategori low explosive alias memiliki daya ledak yang cukup rendah, yaitu dengan kecepatan detonasi atau velocity of detonation antara 400 sampai 800 m per second.
Sementara kalau bom, sebuah bom itu daya ledaknya termasuk ke dalam kategori high explosive atau berdaya ledak tinggi. Sebuah bom mengandung bahan kimia dengan laju reaksi yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 1000 sampai dengan 8500 m per second. Karena itulah bisa dikatakan bom ini sebenarnya jauh lebih tinggi daya ledaknya dan menyebabkan kehancuran yang lebih parah. Nah, tetapi kita bisa lihat ya, walaupun daya ledak dari petasan itu ya termasuk kepada low explosive, tetapi kalau jumlahnya sangat besar bisa menghancurkan sebuah desa loh. Karena kalau kita bandingkan daya ledaknya dengan sebuah granat itu tidak akan mampu meledakkan sebuah desa seperti apa yang terjadi di Blitar ini. Dan bahan daripada petasan itu sendiri sebenarnya termasuk ke dalam bahan dasar yang ilegal. Karena apa? Karena bahan dasarnya itu sama aja kayak bahan dasar pembuatan bom. Hanya saja mungkin takarannya yang lebih dikurangi. Nah, ini statementnya langsung dari seorang Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, yang mengatakan kalau bahan dasar petasan itu adalah benda ilegal. Perbedaannya terletak pada jumlah takaran bahan dasarnya dan juga pembungkusnya. Kalau bom itu dibungkus menggunakan plat padat dan juga bahan dasarnya benar-benar dahsyat gitu ledakannya, sementara petasan itu ya takarannya dikurangi dan juga bungkusannya bisa menggunakan kertas atau mungkin kayu. Lalu sementara itu, bom dinyalakan menggunakan mekanisme elektronik atau piroteknik, nah sementara petasan menggunakan api manual gitu ya, dibakar dengan korek. Nah, jadi di dalam kasus ini, ledakan yang ada di Blitar ini itu tidak sebanding dengan ledakan sebuah granat. Tetapi ledakannya itu bisa sebanding dengan ledakan sebuah bom TNT. Jadi ledakan di Blitar tersebut itu dahsyat banget gitu ya, hampir setara dengan ledakan TNT. Nah, ada jenis bom lain yang disebut dengan C4. Nah, biasanya C4 ini digunakan untuk meledakkan jembatan yang biasa digunakan oleh pasukan militer. C4 aja tuh belum bisa menandingi ledakan yang ada di Blitar, geng. Jadi granat C4 itu belum ada apa-apanya. Yang bisa menandingi ledakan di Blitar adalah TNT. TNT ini biasanya memang digunakan untuk meledakkan bangunan atau justru pegunungan. Kalau kalian pernah lihat, sebutan yang lain tuh dinamit gitu ya. Jadi kalau misalkan ingin meledakkan sebuah benda yang sangat besar, biasanya digunakan TNT. Dan bentuknya sendiri hampir seperti petasan juga, geng. Dia panjang-panjang, bulat gitu ya. Nah, itu biasanya digunakan untuk meledakkan sebuah gunung juga. Misalkan kalau mau ada tambang nih, sebuah gunung dimasukkan TNT, beberapa unit gitu, baru diledakkan. Ledakan di Blitar itu bisa dianggap sebanding dengan ledakan TNT, geng. Jadi bisa bayangkan tuh, geng ya, gimana dahsyatnya ledakan petasan di Blitar tersebut, setara TNT loh. Sekarang kita bakal bahas nih, geng, sejarah dari petasan. Asal muasalnya dari mana sih? Siapa yang pertama kali mempopulerkan benda satu ini? Yang mana benda ini sangat berbahaya tetapi masih sering digunakan dan disenangi oleh masyarakat Indonesia. Berbicara tentang sejarah dari petasan sendiri, ini semua berawal dari sebuah ketidaksengajaan atau dari kesalahan lah gitu ya. Awal mulanya itu dari Tiongkok, para perantau dari Cina yang membawa ke Indonesia. Terjadi pada abad ke-9. Ada seorang juru masak yang mana dia sedang bereksperimen mencampurkan bahan-bahan makanan. Salah satu yang dia campurkan adalah black powder atau bubuk hitam, yaitu campuran dari garam peter atau kalium nitrat, terus dia campurkan lagi belerang atau sulfur dan juga arang dari kayu yang berasal dari dapurnya dia. Ketika itu dia ingin bereksperimen dengan cita rasa. Walaupun dia tahu bahan-bahan itu sebenarnya nggak lazim untuk dikonsumsi. Tetapi namanya orang-orang di Cina sana kan ya sangat penasaran gitu dengan eksperimen-eksperimen baru gitu kan. Nah, ternyata ketika campuran itu ketika dimasak malah terbakar. Dan bahan tersebut sangat-sangat mudah terbakar dan disambar oleh api. Lalu ketika dia mengetahui hal tersebut, dia mencoba lagi untuk mengambil sebatang bambu. Lalu sebatang bambu itu diisi dengan 3 bahan tadi. Lalu dia mencoba untuk membakar dengan sebuah kertas, lalu kertasnya dimasukkan ke dalam bambu tersebut. Ternyata menghasilkan sebuah ledakan yang cukup keras suaranya. Nah, di saat itu dia mengklaim telah menemukan sebuah alat yang sangat bagus untuk mengusir roh jahat katanya. Nah, jadi awalnya itu tidak sengaja lalu dicoba ke dalam bambu dan tiba-tiba orang ini merasa dia memiliki alat untuk mengusir roh tersebut. Akhirnya, karena perubahan budaya, seiring berjalan waktu, benda tersebut yang dulunya belum diketahui namanya petasan gitu ya, digunakan di acara-acara besar yang fungsinya adalah mengusir roh jahat. Nah, salah satunya digunakan pada perayaan pernikahan, terus perayaan kemenangan perang, peristiwa gerhana bulan, dan juga pada upacara-upacara keagamaan.
Lalu singkat cerita, rakyat Cina di saat itu merantau ke seluruh penjuru dunia. Salah satunya ke Indonesia, yang mana pada saat itu Indonesia masih di bawah pemerintahan VOC, Hindia Belanda. Para pedagang Cina mulai memperkenalkan petasan yang waktu itu bahan dasar untuk pembungkusnya masih terbuat dari bambu kepada masyarakat Indonesia. Di awalnya masyarakat Indonesia sangat excited gitu ya, senang menerima kedatangan dagang Cina ini dengan membawa petasan tersebut. Dan kita bisa lihat di budaya orang Betawi, bahkan di pernikahannya ada bakar petasan juga gitu kan. Karena memang dalam sejarahnya budaya Betawi ada yang diadopsi dari budaya Arab dan juga budaya Cina. Nah makanya di pernikahan Betawi itu ada petasannya. Nah lama-kelamaan nih geng, kehadiran petasan ini mulai membuat risih pihak Belanda atau VOC. Dan di saat itu petasan mulai dilarang oleh VOC karena takutnya ini malah menjadi sebuah propaganda perang gitu kan. Karena suaranya sama seperti suara senjata, sama seperti suara bom. Dan juga dari beberapa kejadian itu sempat terjadi kebakaran gara-gara petasan. Beberapa kebun kering, terus rumah warga itu sempat terbakar gara-gara petasan yang dibawa oleh pedagang Cina tersebut. Namun pada akhirnya seiring berjalan waktu, setelah Indonesia merdeka dan juga para pedagang Cina sudah banyak yang menetap di Indonesia, akhirnya budaya petasan ini kembali berkembang, terutama di dalam kebudayaan masyarakat Cina. Di saat itu, masyarakat keturunan Cina yang ada di Surabaya mulai menggunakan petasan untuk menyambut Imlek. Nah, masih dengan kepercayaan lama mereka, yaitu ledakan petasan mampu untuk mengusir roh jahat di malam hari raya Imlek tersebut. Petasan atau kembang api lama-kelamaan juga digunakan pada perayaan hari-hari besar lainnya. Salah satunya pada saat menyambut Ramadan, Lebaran, Natal, Tahun Baru, hingga di acara-acara lainnya. Lalu yang jadi pertanyaannya sebenarnya di zaman modern kayak sekarang di Indonesia, apakah petasan ini legal atau ilegal? Dilarang atau enggak? Menurut Brigjen Pol Ahmad Ramadan menegaskan kalau sebenarnya pihak kepolisian melarang penggunaan petasan atau mercon saat perayaan hari besar yang ada di Indonesia. Menurut aturannya, pihak kepolisian memperbolehkan masyarakat menggunakan kembang api, mercon, petasan asalkan masih di dalam pengawasan pihak kepolisian. Jadi harus ada polisi di sebelahnya ketika menyalakan kembang api atau petasan tersebut. Lalu ada kuantitas atau jumlah tertentu yang diperbolehkan dalam penggunaan petasan. Jadi nggak boleh berlebihan, nggak boleh terlalu banyak. Dan juga daerah atau wilayah menyalakan petasan juga harus diperhatikan. Tidak boleh di lingkungan yang padat atau banyak perumahan yang dempet gitu geng. Jadi apa yang kita lihat selama ini kayak di malam tahun baru, malam lebaran gitu ya, pembakaran petasan tersebut ya udah pasti ada izinnya tuh geng. Harus izin ke pihak kepolisian dulu. Nah tetapi banyak kejadian-kejadian yang pada akhirnya memakan korban, nah itu biasanya dilakukan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pihak yang berwajib, makanya akhirnya fatal. Oke geng, semoga konten kali ini menjadi sebuah pelajaran buat kita apa yang sudah terjadi di Blitar. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, karena mau bagaimanapun juga yang namanya musibah bisa menimpa siapapun, baik saudara kita yang di Blitar ataupun mungkin bisa kita sendiri gitu ya. Jalurnya beda-beda, jalannya beda-beda. Nah makanya buat teman-teman semua harus lebih hati-hati lagi dan sebisa mungkin jauhi hal-hal yang dampaknya bisa membahayakan keselamatan kalian.